Alright, oke, kemarin kita sudah mempelajari tips untuk mengerjakan reading comprehension ya dari skill 1 sampai 4 ya. Kita ulas sebentar materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, di lesson yang pertama ya. Nah, di lesson yang pertama, di skill yang pertama kemarin kita diminta untuk menjawab pertanyaan main idea dengan benar. Nah, untuk menjawab pertanyaan main idea, kita perlu membaca. Kita perlu membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalau paragrafnya cuma satu ya cukup membaca kalimat pertama saja. Kalau paragrafnya 2, 3 dan lebih dan seterusnya, kita perlu membaca kalimat pertama di paragraf pertama, kalimat paragraf pertama di paragraf kedua, dan kalimat pertama di paragraf yang ketiga, tergantung jumlah paragrafnya. Kemudian untuk pertanyaan main idea itu apa saja? What is the topic of the passage? What is the subject? What is the main idea? What is the author main point? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Nah, itu bentuk soal main idea. Tuh. Nah, di skill yang kedua kemarin kita mempelajari recognize the organization of idea. Maksudnya bagaimana ide di paragraf pertama berhubungan dengan ide paragraf yang kedua. Paragraf ketiga dengan paragraf yang keempat. Tergantung nanti pertanyaannya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kita perlu membaca kalimat pertama sama dengan skill yang pertama ya. Kita perlu membaca kalimat pertama di setiap paragraf tergantung pertanyaannya. Semua pertanyaannya apa hubungan ide paragraf kedua dengan paragraf yang ketiga? Maka kita perlu membaca kalimat pertama di paragraf kedua dan kalimat pertama di paragraf yang ketiga. Tuh. Tergantung pertanyaannya ya, menyesuaikan. Nah, bentuk pertanyaan bagaimana? How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Kemudian di skill yang ke tiga ya. Nah, di skill yang ketiga yaitu answer state detail question correctly. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan state detail dengan benar. A state detail question itu bagaimana? Kita diminta untuk mencari secuil informasi yang ada di PC daripada keseluruhan. Oke, kita hanya mencari informasi, secuil informasi saja ya. Tuh. Nah, bentuk pertanyaannya gimana? Oke, according to the passage, it is stated in the passage indicate that the author mention that which of the following is true. Berikut ini semuanya. Oke, berikut ini which of following is true. Berikut ini mana yang benar semua itu. Kemudian di skill yang ke 4 ya. Nah, di skill yang keempat itu find unstate detail. Unstate itu kita diminta untuk mencari jawaban yang tidak ada, tidak benar, tidak disebutkan. Ya. Oke, berarti nanti ada 3 pilihan jawaban yang ada, yang benar, dan disebutkan. Sehingga kita diminta untuk mencari yang tidak ada. Kita perlu eliminasi tentunya. Nah, how to identify the question? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan unstate detail question itu? Nah, bentuk pertanyaannya, which of the following is not said? Berikut ini mana yang tidak ada. Which of the following is not mentioned? Berikut ini mana yang tidak disebutkan. Which of the following is not discussed? Berikut ini mana yang tidak didiskusikan. All of the following are true except. Nah, semuanya benar kecuali gitu ya, terkait skill yang keempat. Nah, sekarang kita masuk skill yang kelima. Nah, di skill yang kelima, find pronoun reference. Nah, kita diminta untuk mencari rujukan dari kata ganti. Oke, kita diminta untuk mencari rujukan dari kata ganti. In the reading comprehension section of the TOEFL test, you will sometimes be asked to determine which noun a pronoun refers to. In this type of question, it is important to understand that noun is generally used first in a passage. The pronoun that referred to is come after. Whenever you are asked which noun a pronoun refers to, you should look before. Nah, kita perlu melihat, membaca before the pronoun to find the pronoun. Oke, sebelum kata ganti. Ya. Oke, sebelum kata ganti untuk menemukan kata benda tersebut.
Nah, kita di sini diminta untuk mencari rujukan dari kata ganti. Nah, kata ganti yang sering kali ditanyakan itu berupa it sama they biasanya selalu itu. It sama they. It sama they gitu ya. Nah, it itu merujuk ke benda tunggal. Oke, singular noun. Sedangkan they merujuk ke benda jamak. Oke, plural noun. Oke, benda jamak. Oke, plural noun ya. Oke, plural noun itu ditandai dengan adanya tambahan s atau is ya, biasanya seperti itu ya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kita perlu membaca. Nah, kita perlu membaca sepenggal kalimat. Oke, bukan keseluruhan ya. Sepenggal kalimat yang terletak kata ganti tersebut, yang terletak sebelum kata ganti. Oke, sepenggal kalimat yang terletak ya sebelum kata ganti. Contoh ya. Soal nomor satu, the pronoun they in line 5. Jadi pronoun they di baris yang kelima merujuk kemana? Refer to. Nih, they ya. Nah, kita tahu they itu merujuk ke benda jamak dan benda jamak itu ditandai dengan adanya tambahan s atau is ya. Nah, kita perlu membaca sepenggal kalimat yang terletak sebelum kata ganti tersebut. Dalam artian nggak perlu membaca jauh-jauh nih kalimat plan ini terlalu jauh gitu ya, maka sepenggal kalimat yang terletak sebelumnya. Nih, mulai dari in order to survive this plan. Nah, ini pertama this plan kata benda jamaknya ya. Kemudian have developed mechanism. Nah, ini juga jamak. To trap insects. Nah, ini juga jamak ya. Within their village. Nah, sehingga jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D kira-kira. Oke, ya, jawaban tepat adalah B ya. This point. Oke. Have disgustive fluid ini sudah disebutkan berarti bukan ya. Obtain natural nitrogen from insects juga disebutkan ya, bukan. Oke, next number two. Pronoun it di baris 8. Yang ditanyakan adalah pronoun it ya di baris yang ke-8 nih. Nah, oke, it itu kita ketahui bahwa it itu merujuk ke benda tunggal ya. Oke, benda tunggal. Nah, kita perlu membaca sepenggal kalimat yang terletak sebelum kata ganti tersebut. Nah, berarti mulai dari when an insect land on these leaves. Nah, berarti jawabannya tepat adalah oke, si ya an, seekor serangga. Itu mudah lah ya. Mudah pokoknya ini pertanyaan yang paling mudah di reading comprehension ya, yaitu mencari rujukan dari kata ganti. Okay, the following chart outline the key information that you should remember about pronoun reference. How to identify the question, bagaimana untuk menentukan pertanyaan tersebut. Nah, pronoun in line X refer to which of the following. Nah, itulah kira-kira ya. Langsung aja masuk ke TOEFL exercise 5. Oke, PSET 1 and PSET 2. Oke. Oke, soal 1 sampai 4. Nah, soal 1, 2, 3, dan 4. PC 1 dan 2. Nah, ini silahkan nih coba dikerjakan terlebih dahulu. Untuk jawabannya langsung aja ya, tulis di kolom chat Zoom ya.
Oke, langsung aja ya kita bahas. Oke, number one, the pronoun it di baris dua. Nah, it di baris yang kedua ya. Nih mana nih? It ya. Oke, it is bright moon which allow farmer to work late into the night for several nights. Oke, maka jawaban tepat adalah harvest moon ya. Oke, good. Kemudian number two, the pronoun they di baris yang kedua. Oke, baris yang kedua. Oke, D-nya berarti ini ya. They can work. Mereka bisa bekerja when the moon it is at its brightest to bring in the fall harvest. Maka jawaban tepat adalah farmers ya. Oke, para petani. Kemudian passage to question 3 and 4. Soal 3 dan 4. Soal nomor 3, the pronoun it di baris yang kedua. It di baris yang kedua. Oke, soal 3 dan 4 nih. Oke, 3 dan 4 ya. Yaitu A dan B ya. Oke, it yaitu Mardi Gras ya. Oke, for the time it has grown in popularity, particularly in New Orleans. Kemudian number 4, the pronoun they di baris yang ke-6. Mana nih 6? 4, 5, 6. Nah, ini ya. Maka jawaban tepat adalah turis ya. Ini kayak turis B. Nah, gitu teman-teman. Lanjut. Nah sekarang nih. TOEFL exercise skill 3 to 5. Dari skill 3 sampai 5 ya. Nah sekarang nih kerjakan P-Set 1 soal 1 sampai 4. Oke, nah ini cuma satu paragraf aja, mudah lah ya. Soal 1 sampai 4. Nah ini silakan dikerjakan ya.
Oke, gimana? Udah selesai ya? Kita bahas soal nomor satu, number one. Oke, oke. Oke, number one, according to PZ, oke, berdasarkan PZ ya. Oke, wait, wait, wait. Hmm, Oke, berdasarkan PZ ya. The National University of the United States. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Oke, A, B, C, or D kira-kira. Nah, bentar. Oke, ya, jawaban tepat adalah B ya. Does not exist, tidak. Oke, tidak ada. Oke, karena di situ disebutkan bahwa uh, United States ya, United States does not have. Nah, jadi United States does not have university, tidak memiliki universitas nasional. Oke. But the idea has been around, tapi idenya itu ada. Nah, itu ya. Oke, berarti does not exist. Tidak ada. Kemudian number two, the passage indicate that George Washington did not do. Nah, did not do uh, which of the following? Apa nih jawaban tepat? Yaitu D ya. Oke, D. Dia sukses membangun universitas nasional. Karena tidak ada, berarti kan kalau dikatakan sukses, berarti itu merupakan yang tidak disebutkan, yang tidak dilakukan oleh George Washington. Number three, which of the following is not mentioned in the passage about Andrew Carnegie? Yang ditanyakan terkait Andrew Carnegie ya. Oke, tiga yaitu B. Dia menjadi, dia merupakan seorang member of Congress. Oke, gitu ya. Kan gini, United States ya di Amerika ya, Amerika Serikat does not have a national university, tidak memiliki universitas nasional. Oke, but the idea has been around for quite some time. Tapi gagasannya, idenya tersebut telah ada sejak lama. Kemudian George Washington first recommended the idea of to Congress. George Washington tersebut pertama kali merekomendasikan idenya tersebut kepada Kongres. Kemudian he even selected actual site in Washington DC. Ia bahkan memilih lokasi di Washington DC. Oke, dan kemudian left. Nah, mewariskan atau memberikan atau meninggalkan gitu ya. Oke, mewariskan atau meninggalkan dananya. Oke, dananya dananya duit nah, atau apalah. Em, bisa diartikan dana ya. Oke. Untuk Universitas Nasional. Oke, in his will. Oke. Oke, berarti jawaban tepat adalah B ya. He was a member of Congress. Kemudian number four, the pronoun it di baris yang keenam. Oke, di baris yang keenam yang ditanyakan nih. It, nah ya. Maka jawaban tepat adalah nih, di original idea ya. C ya. Oke. Alright. Lanjut. Berikutnya, nah nih, P-Set 2, question 5 to 9, soal 5 sampai 9. Nah, ini ada berapa nih? Ada 5 soal ya. Oke, nah ini silakan dikerjakan lagi. Delabri tarpit, ini ya, hewan itu.
Oke, kita bahas ya. Udah selesai kan? Number five, soal yang kelima. Which of the following is not true? Berikut ini mana yang tidak benar terkait Delabritarbit? Jawaban tepat apa nih? Oke, they contain pertama they contain fosil. Mereka memuat fosil yang are quite yang cukup tua. Nah, itu ya, quite old. Ada ya. There are found in Hanford. Ada juga. They have existed since the Ice Age. Mereka sudah ada sejak zaman es. Ada juga. Berarti dia, they are located. Mereka terletak apa? Di under swimming pool ya. Number six, pronoun they yang ditanyakan they nih di baris yang ketiga. Satu, dua, tiga. They. Nah, they-nya berarti merujuk ke animals ya. Oke, animals. Good, 6D juga. Kemudian, according to the passage, how did the Ice Age animal die? Bagaimana hewan di zaman es tersebut die, punah gitu ya? Oke, apa nih? Soal nomor 7. 7 B ya. Mereka got stuck in the tar, pada tir ya. Oke. Terperangkap maksudnya, got stuck in the tar. Oke. Kemudian number 8, when did archaeologists, kapan arkeolog tersebut become aware possible value of content of the tar pit? Apa nih? C, awal abad ke Oke, early ya, di tahun 1906, The Remains of Youth. Nah, boleh di sini lah ya. Oke, kemudian sejak itu thousand and thousand, nah itu ya. Kemudian which of the following? Oke, which of the following is not mentioned as an example? Oke, skeleton in the tar pit. Apa nih yang tidak disebutkan? Udah nih ya. Yaitu di snake ya. Karena bear disebutkan tadi ya. Kemudian sloth juga disebutkan. Horse juga disebutkan. Berarti di yang belum. Snake ya. Oke, gitulah ya. Mudah lah. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke skill berikutnya aja. Yaitu di skill yang keenam. Nah, di skill yang keenam ini kita diminta untuk menjawab implied detail question correctly. Oke, answer implied detail question correctly. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan implied. Implied itu maksudnya gimana? You will sometimes be asked to answer a question. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan by drawing a conclusion. Dengan menarik kesimpulan from a specific detail or detail in the passage. Question of this type contain the word implied, inferred, likely, probably, to let you know that the answer to the question is not directly stated. Jadi kita diminta untuk menarik kesimpulan ya. Contoh, langsung aja masuk ke contoh. Oke, which of the following is not a Hawaiian word? Nah, berikut ini mana yang bukan, mungkin, nah mungkin yang bukan merupakan Hawaiian word. Nah, kita baca ya. The Hawaiian language, jadi bahasa Hawaii is a melodious language, adalah sebuah bahasa melodious. In which all word, di mana semua wordnya berasal dari alfabet yang memiliki 12 huruf. The 5 vowel dan 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W ya. Each syllable, dan setiap syllable itu suku kata ya. Setiap suku kata in the language and vowel. Di bahasa tersebut berakhiran vowel, huruf vokal. Jadi setiap syllable suku kata berakhiran vokal. And two consonant never appear together, dan dua konsonan tidak pernah bersamaan. Oke, petunjuknya dua konsonan tidak pernah bersamaan. Sehingga jawaban tepat apa nih? Mahalu, mahi, mahi. Tadi kan setiap silaber berakhiran vokal. Mahi, mahi. Nah, benar berarti ya. Meklea. Mo anak nih. Si ya. Karena dua konsonan tidak boleh bersamaan ya. K sama L ya. Nah nih. Oke, kemudian number two, it is implied that luau nih, yang ditanyakan luau. Petunjuknya, oke, berarti where everyone eat too much, di mana semua orang makan too much. Nah, berarti makan begitu banyak apa? Dansa, feast, concert, atau language? Nggak mungkin makan banyak dansa ya, concert, language yaitu feast, pesta ya. Ini pesta makan, feast itu.
Alright, udah lah ya. Nah, the following chart outline the key information that you should remember about implied detail question. How to identify the question? It is implied the implicit that. It can be inferred from the implicit that. It is most likely that. What probably happened. Okay. Where to find the answer? Nah, di mana kita harus menemukan jawaban tersebut? The answer to this question are found in order in the passage. Pastinya di passage ya. Okay, choose a keyword in the passage, scan the passage for keyword or idea or related idea, carefully read the sentence that contain the keyword, look for an answer that could be true according that sentence. Nah, sekarang kita masuk to full exercise 6, soal 1 dan 2. Nah, nih soal 1 dan 2. Nah, ini silakan dikerjakan dulu ya. Oke, kita bahas ya. Number one, it is implied in the passage that if jika sebuah kaya, nah, memiliki dua hole, dua lubang ya, maka apa nih jawaban tepat? A, B, C, or D? Yaitu diakomodasi oleh, nah ini kan kita menarik kesimpulan ya. Jawabannya di sini hanya clue-nya aja gitu. Berarti diakomodasi oleh dua reader ya. Nah, diakomodasi oleh dua reader. Nah, petunjuknya di mana? Nih kita lihat. The kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. Gitu. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one reader, untuk satu reader. However, some kayak are made for two. Namun beberapa kayak dibuat untuk dua. Because of the deck as kayak is covered except for the hull or hulls ya. For its reader or reader. Berarti kalau satu hull kan satu reader. Kalau dua hull berarti dua reader. Tiga hull, tiga reader, dan seterusnya gitu ya. Oke, berarti E ya. It accommodates to reader. Oke. Number two. Oke, rider. Ya, rider.
Number two, it can be inferred from the passage that an example of animal mentioned in 11 to 20, dari 11 sampai 12. Nah, ini kira-kira apa? Kangaroo, snake, whale, atau salmon? Salmon. Oke, ini jawaban tepat adalah C ya. Nah, good. Karena di sini disebutkan it is used for hunting, untuk berburu larger animal, hewan yang lebih besar, yang begitu besar to be hunted in kayak, dalam sebuah kayak. Kayak itu perahu ya. Next. Nah, sekarang passage 2, question 3, 4, and 5. Oke, soal 3, 4, dan 5. Nah, ini silahkan dikerjakan lagi. Oke, kita bahas ya. Number three, soal yang ketiga. It is implied. It is implied dalam bacaan tersebut yang tersirat ya. Oke, bahwa nih jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D. Oke, soal nomor tiga. Oke, gimana? Ketemu? Soal nomor tiga. Oke, kita baca ya. Two type of tree. Oke, jadi dua tipe dari pohon tersebut dari keluarga yang sama ya. Share. Oke, berbagi honor. Oke, berbagi honor, penghargaan dalam beberapa hal ya. As the most impressive of tree. Both evergreen. Kedua pohon tersebut evergreen conifer, yaitu kedua conifer yang selalu hijau.
Yang pertama, the leaf of only California redwood turn brown in the autumn. Hanya daun pohon redwood California yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Karena di sana selalu hijau ya. Berarti jawaban tepat adalah D. Jadi the leaf of neither type. Jadi tipe dari pohon tersebut, daun tersebut tidak berubah. Neither artinya tidak ya. Tidak berubah menjadi coklat in the winter ya. D. Karena selalu hijau. Buat evergreen conifer. Kemudian number 4, it can be inferred from the passage that the Sierra Nevadas are. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D. Oke. Ini jawaban tepat adalah D ya. Ya, benar. A mountain range. Oke, mountain range ya. Nah, petunjuknya di mana kok mountain range-nya? Nah, ini di sini disebutkan mulai dari ini ya. The California redwood is found. Jadi California redwood tersebut ditemukan di sepanjang pantai, northern coast of the state. While the giant cola is found in an island, in an inland ya, di pedalaman ya. And higher elevation, western slope in of the Sierra Nevadas. Di sepanjang lereng barat Sierra Nevada. Berarti lereng, sepanjang lereng berarti mountain range ya. Number 5, which of the following is implied in the passage? Nah, soal nomor 5 nih, jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah B tentunya ya. Bahwa California Redwood itu tidak as big as, tidak sebesar Giant Scholar. Karena Giant Scholar itu besar, kalau California Redwood itu tinggi kan ya. Nah, California Redwood is the tallest living, merupakan um, kayu merah yang tertinggi yang pernah tercatat. Gitu ya. 385 ini ya. The tallest living ya, itu the tallest living. Kemudian sementara the giant Scola itu the largest and massive of living thing. Merupakan makhluk hidup terbesar yang termasyhur, maksudnya most massive ya. Good. Next. Nah, sekarang kita masuk skill yang ketujuh. Langsung aja skill yang ketujuh ya. Nah, di skill yang ketujuh, yaitu answer transition question correctly. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang berupa transisi. Transisi itu bagaimana? You will sometimes be asked to determine what probably come before the reading passage. Terkadang kita diminta untuk menentukan apa yang kemungkinan came before, datang sebelumnya, the reading passage. Namanya preceding paragraph. Jadi kita diminta untuk mengira-ngirakan paragraf sebelumnya, or what probably come after the reading passage, atau paragraf setelahnya. Namanya the following paragraph. Of course, the topic is the preceding following paragraph is not directly stated, and you must draw a conclusion. Tentunya jawabannya itu tidak ada, dan kita harus menarik kesimpulannya. Draw conclusion to determine what is probably in this paragraph. Tuh. Contoh, langsung aja masuk ke contoh. Nih, contoh, the paragraph preceding. Jadi paragraf sebelumnya di PCT ini kemungkinan mendiskusikan terkait apa? Nah, ini kan ada dua paragraf ya. So, mama di sini ada paragraf lagi. Nah, jadi kita diminta untuk mengira-ngirakan. Nah, kira-kira ini mendiskusikan terkait apa? Idenya apa nih di paragraf sebelumnya? Caranya gimana? Kita perlu membaca baris pertama. Another myth. Jadi mitos yang lain of the ocean concern Davy John. Sehingga jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Yaitu C ya. A different traditional story of Verdi. Nah, di sini kan disebutkan another mitos yang lain. Berarti paragraf sebelumnya menjelaskan mitos juga kan ya? Karena di sini menyebutkan mitos yang lain, berarti sebelumnya menjelaskan terkait mitos, yaitu a different traditional story, cerita cerita rakyat ya, cerita tradisional yang berbeda from the sea. Next, number 2. Soal yang kedua, the topic of the paragraph following.
The passage most likely is. Nah, kita diminta untuk mengira-ngirakan paragraf setelahnya ini. Namanya following paragraph. So, Mama di sini saya tambahkan paragraf lagi. Nah, ini kira-kira mendiskusikan terkait apa nih? Maka yang perlu kita baca adalah baris terakhir. Karena baris terakhirnya cuma there aja, berarti masih kurang ya. Be rather the interesting trip considering all treasure harta karun yang terletak di sana. Sana itu maksudnya mana nih? Hmm, ini ya, the bottom of ocean ya, dasar laut ya. Oke, sehingga jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah A, valuable item. Jadi barang yang berharga. Karena di sini menyebutkan all treasure, harta karun yang letak di sana. Berarti menjelaskan valuable item. Nah, oke, barang yang bernilai yang terletak di dasar laut. Dijelaskan lagi di sini. Udah ya. Oke, jadi yang perlu kita baca adalah baris terakhir untuk following paragraph, baris pertama untuk preceding paragraph. Gitu. Nah, the following chart outline the key information that you should remember about transition question. Transition question, how to identify the question, the paragraph preceding the passage probably. Nah, what is most likely in the paragraph following in the passage? Where to find the answer? Nah, di mana kita harus menemukan jawaban tersebut? The answer can generally be found, ditemukan in the first line, di baris pertama untuk preceding question. The answer can generally be found in the last line. Nah, ditemukan di baris terakhir untuk pertanyaan following. Gitu. Oke. Nah, ini sekarang sekarang silahkan dikerjakan. TOEFL exercise 7, soal satu dan 2. Nah, nih soal satu dan 2 dulu. Nah, ini sini silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Number one, the paragraph preceding. Paragraf sebelumnya di preset ini most probably. Nah, kemungkinan mendiskusikan terkait apa nih? A, B, C, or D kira-kira. Oke, ya. Jawaban tepat adalah A ya. A different scientific
television series karena di sini disebutkan another program instrumental, berarti sebelumnya ada program yang lain ya, sebelumnya menjelaskan program instrumental yang lain juga ya. Berarti a different scientific television series. A. Number two, the paragraph following this passage most likely contain information on word. Nah, berarti apa nih jawaban tepat? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah C ya. Astronomer Carl Sagan. Nah, di sini disebutkan Carl seorang astronomer notes, okay, Pulitzer prize winning author ya. Oke, good. Next, passage 2. Question 3 and 4. Nah, soal 3 dan 4 lagi. Nah, nih silakan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Passage 2. Number 3, the paragraph preceding. Paragraf sebelumnya di passage ini kemungkinan mendiskusikan terkait apa nih? A, B, C, or D. Soal nomor 3. Ya, jawaban tepat adalah C ya, land-based earthquakes, yaitu gempa bumi darat ya. When a strong earthquake, jadi saat gempa bumi strong, dahsyat terjadi di ocean floor, dasar, okay, lantai ya, kita tahu dasar itu ya, daripada land. Berarti sebelumnya menjelaskan land ya, karena di sini menjelaskan tsunami kan, a tremendous force is exerts, okay, sea water. Kemudian number 4, which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage? Oke, soal nomor 4 jawabannya A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah B, yaitu destruktif kerusakan, dampak kerusakan tsunami pada pesisir pantai ya. Oke, dan disebutkan more and cause menyebabkan tremendous flooding, banjir dan merusak area ini coastal ya, coastal area pesisir atau pantai gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk PC 3, question 5 and 6. Oke, soal 5 dan 6. Nah, ini silakan dikerjakan lagi.
Oke, lanjut ya. Number five, the paragraph preceding. Paragraf sebelumnya, nah di PC tersebut mendiskusikan terkait apa nih? State marriage law, the lack of uniformity in marriage law, federal draft law, atau the minimum legal marriage age. Yaitu, berarti kita perlu membaca baris pertama, while draft. Oke, jadi hukum draft ya, merupakan hukum federal. Baris sebelumnya merupakan federal ya. Marriage law, nah ini dijelaskan marriage law are state law rather than federal. Oke, marriage regulation are therefore not uniform throughout the country. Berarti federal draft law ya. Number six, the topic of the paragraph following passage is most likely to be. Nah, berarti yang perlu kita baca adalah negative effect of this young marriage. Berarti disadvantages of youthful marriage. Nah, itu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise skill 6 to 7, skill 6 sampai 7. Skill 1 sampai 4. Ini terpisah ya. Hmm. Oke. Lanjut aja lah ya. Lanjut ke skill yang ke-8. Nah, di skill yang ke-8 vocabulary question. Nah, ini pertanyaan terkait vocabulary ya. Oke, pertanyaan terkait vocabulary. Nah, in the reading comprehension section of the TOEFL test, there will be a number of vocabulary question. To answer this type of question, nah untuk menjawab tipe pertanyaan ini, it is of course helpful if you know the meaning of word. Okay, that the TOEFL test is testing. However, it is not always necessary for you to know the meaning of word. Often there are skill. Jadi ada banyak skill that you can use to help you find the correct answer to the question. Pertama, finding definition, menemukan definisi makna from strukturalku dari petunjuk struktural. Yang kedua, determining meaning, menentukan makna dari bagian kata. Yang ketiga, using context clue to determine meaning, yaitu menggunakan petunjuk. Oke, konteks ya, untuk menentukan makna tersebut. Nah, sekarang kita masuk skill yang ke-8. Nah, di skill yang ke-8 ini, find definition from structural clue. Nah, kita diminta untuk menemukan definisi dari petunjuk struktural ya. Oke, dari petunjuk struktural. When you are asked to determine the meaning of word in the reading comprehension section of the full test, it is possible that the passage provide information about the meaning of the word. Yang kedua, there are structural clue. Ada petunjuk struktural memberitahu kita bahwa makna dari kata tersebut kira-kira apa. Nah, contoh ya. Nih sama. Soal number one. Okay, in behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with. So, mama kita nggak tahu nih behaviorism. Kalau tahu ya udah langsung aja jawab ya. Kalau belum tahu, berarti cara mengetahui makna tersebut. Nah, kita perlu membaca yang terletak setelah petunjuk strukturalnya. Petunjuk strukturalnya berupa nih strip panjang nih atau dashes ya, yaitu the belief that the role, yaitu kepercayaan yang peran dari psychologist tersebut study behavior, mempelajari sikap, which is observable, yang perlu yang bisa diamati daripada conscious of unconscious thought. Oke, sehingga jawaban tepat yaitu berupa observable action, yaitu tindakan yang bisa diamati gitu ya. Kemudian number two, what is the positive reinforcement? Apa yang dimaksud dengan positive reinforcement? Nah, oke, positive reinforcement, maka yang perlu kita baca terletak kata such as itu apa? Price ya. Price itu pujian. Berarti mana yang memuat mana pujian, yaitu berupa reward ya. Oke. Kemudian number three, what is negative reinforcement di baris yang ke-9? Nih, maka kita baca terletak setelah or, yaitu berupa punishment. Ya udah, jawabannya punishment ya. Oke, udah. Lebih mudah lah ya untuk menemukan makna dari vocabulary tersebut. Right.
Nah, petunjuk strukturalnya. How to identify the question. Bagaimana untuk menentukan pertanyaan tersebut? What is? What is the meaning of? What is true about? Itu. Petunjuk strukturalnya apa? Pertama, punctuation. Tanda baca. Nah, nanti kita perlu membaca terletak setelah koma, parenthesis. Parenthesis itu tanda kurung ya, berarti di dalamnya yang perlu kita baca. Dasis, dasis itu strip panjang ya, strip panjang. Kalau strip pendek namanya hyphen ya. Kalau panjang namanya dasis, pengganti dari apositif biasanya. Oke, kemudian restatement terletak setelah or, that is, in other words. Kemudian example terletak setelah such as, for example, example gratia dan lain sebagainya. Oke, where to find the answer? Nah, di mana kita harus menemukan jawaban tersebut? Information to help you determine what something mean will generally be found after punctuation group. Setelah petunjuk tanda baca tentunya, setelah restatement, batasan, atau contoh. How to answer the question? Find the word in the passage, locates any structural clue, read the part of the passage after structural clue carefully, eliminasi any definitely wrong answer, and choose the best answer for the remaining choice. Gitu. Right, nah sekarang kita masuk exercise A. Oke, soal 1 sampai 4. Nah, ini silakan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Number one, soal nomor 1 nih. According to line one, berdasarkan baris pertama ya. According to line, di PC tersebut, what is a teddy bear? Apa nih? Versus animals, the president of the United States, a famous hunter, atau plaything? Oke, tentunya berupa plaything ya, permainan ya kan ya. Oke, teddy bear is a child toy. Nanti disebutkan. Nice, soft, stuffed animal suitable for cuddling. Kemudian number two, pastime. Yang kayak ditanyakan adalah pastime nih di baris 4 ya. Oke, could best replaced by. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, pastimes. Oke. Nah, berarti yang perlu kita baca terletak setelah koma ini ya. Berarti one of which was
hunting. Salah satunya adalah jadi variasi pastime, variati pastime salah satunya adalah berburu. Berarti apa? Oke, bukan hal yang terjadi di masa lalu. Bukan. Pastime itu yaitu berupa leisure activities, aktivitas kosong, aktivitas free time, aktivitas luang gitu ya. Oke, varied pastime, one of which was hunting. Salah satunya adalah berburu gitu ya. Bukan hunting ya. Ya. Tapi salah satunya adalah berburu. Oke. Kemudian soal nomor 3, the word extricated. Nah, yang ditanyakan adalah extricated di baris berapa nih? 8 ya. Di baris 8. Kita lihat di baris 8 extricated. Nih, extricated ya. Extricated from the rope. Jadi extricated dari rope. Rope itu tali ya. Jadi extricated dari rope itu apa? That is. Maka yang telah perlu kita baca adalah that is. He demand, oke, that the bear be set free. Bebas. Berarti apa? Oke. Lepas. Berarti release ya. Lepas. Kemudian number 10. A cartoon could best describe us. Nah, di baris 10. Kartun. Kita baca nih kartun. The first cartoon. Nah, ini ada strip atau apa? Dasus ya. Drawn by Clifford Key Berryman to make fun of the situation. Appear in Washington Post. Berarti jawaban tepat adalah a drawing with a message ya. C ya. Oh, right. Next berikutnya. Nah, sekarang TC2 nih. Silakan dikerjakan lagi soal 5, 6, 7, dan 8. 4 soal ya. Nah, ini silakan dikerjakan lagi. Oke, kita bahas ya. Number 5, a supernova. Ini ditanyakan adalah supernova di baris yang pertama. Is which of the following? Nah, ini kira-kira jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? D ya, the explosion of a star, yaitu ledakan
Sebuah bintang ya. A supernova occur terjadi when all hydrogen, in the core dari Hughes star ditransformasikan ke ion dan explodes dan apa namanya meledak ya. Nah itu. Kemudian number 6 according to the Pechet. Nah berdasarkan Pechet, which of the following best describe the Magellan Cloud di baris 7? Magellan Cloud di baris 7. Nah, jawabannya apa nih? Magellan Cloud di baris 7. Koma nih ya. Yaitu a galaxy close to Milky Way. Oke, jadi jawabannya apa nih? C. Ya, benar. Galaksi near the Earth. Galaksi yang berdekatan galaksi bumi. Milky Way kan galaksi ini ya, Bima. Magellan Cloud ya, Milky Way. Galaksi bumi atau Bima Sakti ya. Kemudian number 7 Milky Way di baris 9. Nah, Milky Way. Nah, yaitu galaksi that include the Earth. Nah, petunjuknya. Berarti jawabannya apa nih? A, B, C, or D soal nomor berapa? 7. C lagi ya. The galaxy that is home of the Earth ya. Rumah bumi gitu. Number 8, which of the following is closest in meaning to phenomenon? Nah, yang ditanyakan phenomenon di baris yang ke-12. Nah, petunjuknya many people believe. Banyak orang percaya bahwa it mean that the world was coming to an end. Oke, jawabannya apa nih? Soal nomor 8. Ya, jawaban tepat adalah B, misunderstood event. Everyday occurrence. Misunderstood apa? Salah pahaman ya. Atau common belief? Oke, jawaban tepat adalah common belief. Kepercayaan umum ya. Oke, karena banyak orang percaya, many people believe. Berarti common belief. Fenomena. Fenomena berarti kepercayaan umum. Nah, gitu teman-teman. Oke, nah gitu kira-kira teman-teman mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ini untuk skill selanjutnya kita pelajari besok aja ya. Nah, berarti besok ini ya, eh meeting terakhir ya. Oke, dan jangan lupa tugasnya kemarin, tugas yaitu mengerjakan scoring ya. Oke, scoring dari listening comprehension section 1, kemudian section 2-nya berupa structure unwritten expression, dan section yang ketiganya berupa reading comprehension. Oke. Listening ada 50 soal, structure ada berapa? Ada 40 ya. Kemudian kalau reading ada 50. Ya. Alright, gitu ya. Terakhir besok ya di ini ya, dikumpulkan. Oke, gitu kira-kira Bapak Ibu mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita ketemu lagi next meeting besok ya. Oke, saya tutup kelasnya. Let's close our class in this evening. Oke, thank you for joining this class today everybody. Oke, see you tomorrow. Thank you. Oke, alright.